Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Andini dengan NIM 20.173 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini memilih tokoh Keynesian. Jadi saya akan membacakan pemikiran awal dari tokoh tersebut. Para pendukung pemikiran Keynes meyakini bahwa masalah ekonomi merupakan suatu yang kompleks dan tidak bersifat khusus maupun terpisah. Ilmu ekonomi tidak hanya selalu berkaitan dengan keuangan sebagai bahasan utama dan uang sebagai kegiatan ekonomi. Keynesianisme meyakini bahwa faktor-faktor lain juga memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi ekonomi di suatu negara. Selain itu, Keynesianisme juga meyakini bahwa mekanisme pasar bersifat kaku dan membatasi kegiatan ekonomi yang seharusnya dapat berkembang lebih luas. Suatu sistem ekonomi yang memiliki pengaturan dan kebijakan ekonomi tertentu akan memberikan dampak yang besar ketika terjadi perubahan yang mendadak. Keynesianisme meyakini bahwa kekakuan mekanisme pasar akan mempengaruhi ekonomi negara dan penduduk secara langsung. Pengaruh ini berlaku dalam jangka pendek secara cepat dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan pengaruh jangka menengah dan jangka panjangnya. Menurut ekonomi makro, pada tahun 1937, Keynes menerbitkan sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini memuat pemikiran awal mengenai ekonomi makro dan pemikiran ekonomi Eropa. Dalam ekonomi makro, kegiatan ekonomi diberikan analisa secara keseluruhan tanpa adanya pemisahan sektor dan bidang. Buku tersebut membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama oleh produsen, distributor, pemilik faktor produksi, dan konsumen. Selain itu, dalam teori ekonomi makro dibahas pula peran pengusaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan negara lain dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam pemikiran Keynes, penganggaran negara terjadi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Permintaan pasar dalam pemikiran Keynesianisme. Dalam Keynesianisme, perkembangan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan tidak serta-merta meningkatkan permintaan konsumsi dan permintaan investasi di bawah. Dalam pandangan Keynesianisme, perilaku konsumsi dan tingkat investasi dibiarkan terpengaruh oleh laissez-faire dan tidak dengan sengaja dikendalikan untuk kepentingan sosial. Peningkatan permintaan dan investasi hanya dapat terpacau dengan kendali yang terkoordinasi terhadap permintaan konsumsi dan investasi yang secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat. Peningkatan permintaan dan yang stabil dianggap memuaskan bila kondisi tersebut tidak cenderung menimbulkan jumlah utang. Dalam hal ini, Keynesianisme yakini bahwa pemerintah mesti turut campur dalam kegiatan ekonomi tersebut. Keberadaan pemerintah bertujuan untuk menyediakan pendapat yang menyebar secara dan tidak merugikan kelompok yang berpendapat rendah. Sekian pemikiran Keynesian yang saya bacakan. Waalaikumsalam.